Hai guys, selamat datang di videonya di Rana Tania. Dan gak kerasa banget udah di ujung tahun 2023. Siapa yang merasa di sini tahun 2023 tuh kayaknya cepet banget? Angkat tangan. Karena gue merasa kayak 2023 nih kayak angin yang numpang lewat gitu. Cepet banget. Oke, di video kali ini gue mau bikin video tentang bagaimana cara bertahan atau how to survive dalam berbagai macam masalah gitu ya. Ini gue bikin karena ke-trigger beberapa waktu lalu ada yang komen, tapi gue lupa banget itu komennya ada di mana. Pokoknya intinya dia bilang kayak, Kak Diara gimana caranya untuk bertahan dari masalah, karena mungkin orang itu melihat gue udah tinggal di Jepang lama, dan pastinya banyak banget masalah yang udah dilalui, tapi gue memilih untuk tetap bertahan gitu loh di sini. Nah, si kakak yang komen ini tuh lagi merantau juga, tapi gue lupa di luar negeri atau di luar kota di Indonesia. Pokoknya intinya kakak ini tuh stres banget di sana, gak bisa beradaptasi, makanannya, suasananya, pokoknya segala-galanya. Jadi bawaannya tuh pengen pulang kampung terus dan stres banget. Dan sebenarnya komentar kayak gini tuh gak cuma sekali aja gue terima, tapi beberapa kali. Kayak gimana sih caranya untuk bisa stay sane gitu loh dalam berbagai macam masalah. Jadi gue pengen bagiin beberapa hal yang pernah gue lakukan di masa lalu untuk bisa bertahan dari berbagai macam masalah. Tapi, again, ya seperti di setiap video, kita akan melakukan ini seperti ngobrol aja ya guys. Jadi seolah-olah kamu tuh lagi duduk di depan saya nih. Kita lagi di cafe, lagi ngobrol tentang masalah kamu, tentang masalah aku gitu loh. Jadi kita sharing-sharing aja, dan kebetulan gue punya advice atau sedikit insight atau opini lah ya tentang masalah yang kamu punya. Jadi tolong dengerinnya dengan pikiran terbuka aja. Kamu mau beneran lakuin advice gue ya silahkan, gak mau lakuin juga gak masalah sama sekali. Tapi gue berharap semoga apa yang gue sampaikan lewat video ini mungkin bisa bermanfaat kepada at least 1 atau 2 orang lah yang lagi nonton sekarang. Oh iya, gue mau disclaimer dulu, di video ini gue akan sangat belak-belakan dan akan frontal banget. Jadi mungkin sebagian dari kalian akan merasa kayak, kok Kak Diara hari ini galak banget ya. Tapi gue cuma mau berusaha jujur aja sama kalian, dan gue gak mau menutup-nutupi apapun. Ini opini gue pribadi, jadi ya terserah kalian mau terimanya kayak gimana. Kamu kalau punya masalah, itu biasanya ceritanya ke siapa sih? Coba nih, pejamkan mata dan kamu biasanya cerita ke siapa? Langsung muncul 1 nama, 2 nama, 3 nama, itu teman-teman terdekat kamu atau keluarga kamu. Dan bayangkan kamu lagi bicara sama dia tentang masalah kamu, dan ingat-ingat kembali specifically mereka tuh jawab atau respon terhadap masalah kamu itu seperti apa. Kalau misalnya mereka responnya kayak semangat terus meskipun gue nggak bisa ngapa-ngapain di sini, tapi gue selalu support elu, atau kayak kalau misalnya ada masalah cerita aja ya, gue pasti akan selalu dengerin, atau kamu pasti bisa, yang positif-positif gitu, oke, mungkin kamu bisa tetap cerita masalah kamu ke mereka ini. Tapi kalau misalnya teman kamu itu jawabannya kayak, ih itu mah gak seberapa dibanding gue, coba nih dengerin cerita gue. Terus dia cerita tuh tentang dirinya sendiri, yang pokoknya intinya tuh tidak memvalidasi cerita kamu, membuat kamu seolah-olah masalahnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan masalah mereka. Kamu harus hindari orang-orang seperti itu. Karena kalau dibiarkan kamu cerita ke orang yang sama berkali-kali, berlama-lama, bertahun-tahun, itu akan membuat kamu semakin insecure. Percayalah, karena gue pernah ngalamin sendiri. Dulu gue punya masalah, gue selalu cerita sama si orang ini. Dan setiap kali gue cerita masalah gue, dia tuh jawabnya selalu kayak gitu. Dan entah bagaimana, mungkin karena gue juga kayak lemah mental kali ya. Jadi gue tuh harus agree sama dia kalau masalah gue itu memang lebih kecil daripada masalah dia. Dan seolah-olah kita berdua tuh harus lebih fokus ke masalah dia dibandingkan masalah gue. Orang-orang seperti ini bisa bikin kamu insecure banget. Karena semakin sering kamu cerita, semakin kamu di-deny sama dia. Dan kamu mulai untuk mempertanyakan ke diri sendiri, kok gue masalah sekecil ini aja gak bisa selesain sih? Kok gue bodoh banget? Kok gue begini banget gitu? Siapa yang kayak gitu? Gue sangat-sangat mengencourage teman-teman semua kalau punya masalah itu ceritanya langsung ke profesional aja. I know harganya tuh mahal gitu, di Indonesia mungkin 1 jam kita konsul ke profesional tuh bisa 400-500 ribuan gitu loh yang legit gitu. Tapi guys, daripada kita cerita ke orang yang salah meskipun itu gratis, tapi lama-lama bisa merusak mental kita sendiri,
percaya itu nggak worth it, itu nggak worth it. Dan kalau misal emang kita belum punya dananya sekarang untuk konsultasi, oke lah, mendingan nggak usah cerita ke siapa-siapa dulu, atau cerita ke orang yang bener-bener kalian bisa percaya dan auranya tuh selalu positif aja gitu loh. Oke, pertanyaan yang kedua, sudahkah kamu memaafkan diri kamu sendiri? Dan ini adalah hal yang paling sulit gue lakukan di masa lalu. Karena dulu gue tuh orangnya sangat perfeksionis, jadi setiap ada hal apapun dalam hidup itu selalu gue planning. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan planningan gue akan stuck at the moment, gue gak bisa move on, gue akan stress banget dan menyalahkan diri gue sendiri. Jadi istilahnya tuh mungkin kayak gini ya, kamu tuh lagi lomba lari maraton lah, let's say gitu ya. Terus banyak orang kan di sebelah-sebelah kamu juga. Dan kamu tuh pengen banget mendapatkan juara 1. Jadi kamu udah latihan semaksimal mungkin dan ini hari haknya gitu. Dah, peluit bunyi, start, lari. Tapi tiba-tiba waktu kamu lari, itu ada lubang got, kamu gak lihat dan kaki kamu masuk, kejeblos gitu ke dalam gotnya satu. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu marah-marah gitu. Ini kenapa sih lubang got ada di sini? Ini harusnya lubang got nggak ada di sini nih, gimana sih? Terus gue juga bodoh banget sih, kok ini ada lubang got tapi gue nggak lihat. Atau kalian bangkit lagi dan lari lebih kencang daripada yang lain karena kalian udah ketinggalan. Kira-kira mana nih yang harus kalian pilih? Pastinya yang kedua dong. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip kayak problem kita, guys. Contohnya nih, gue tuh dulu, gue lupa tadi gue udah ngomong apa belum, tapi gue juga generasi sandwich, dan dulu waktu gue masih kuliah, gue tuh lumayan denial sama kenyataan ini. Pikiran gue tuh selalu stuck kayak, kenapa sih kok gue dilahirkan di generasi sandwich, kenapa sih gue tuh harus bekerja, tapi uangnya itu untuk orang lain, bukan untuk gue sendiri, kenapa sih bla 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 gitu. Dan ada satu momen dimana memang keadaan ekonomi keluarga kita itu lagi kurang baik-baik aja, jadi gue harus kerja ekstra gitu istilahnya. Gue gak bisa fokus belajar, gue gak bisa fokus kerja, dan pulang ke rumah gue nangis, uring-uringan, dan gue gak bisa berhenti nyalain diri gue sendiri kenapa gue gak bisa kerja lebih keras lagi, kenapa gue gak bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi, bla bla bla. Dan meskipun ini kedengarannya agak kejam, tapi itu adalah hal yang buang-buang waktu. Kita boleh sedih, kita boleh marah, tapi kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh bersedih-sedih. Itu adalah hal yang sangat berbeda, guys. Kalau kita marah, ya udah kita merespon pada situasi itu, kita marah, kita kesel, udah selesai, ya udah kita bangkit lagi. Kalau kita sedih, ya udah kita sedih, kita nangis-nangis sampai puas, oke, selesai. Abis itu kita bangkit lagi. Tapi kalau marah-marah, bersedih-sedih, kita nggak bangkit-bangkit, udah. Kita uring-uringan aja di situ. Sama aja istilahnya kayak yang maraton tadi. Kita udah jeblosin kaki kita ke dalam got, kita marah-marah nyala-nyalain gotnya. Padahal itu got mau dimarahin kayak gimana pun, itu got nggak akan berubah gitu loh. Kaki kita akan tetap di situ gitu loh. Sama aja kayak gitu, guys. Jadi yang bisa mengangkat kita keluar dari lubang ini adalah sebenarnya diri kita sendiri. Gak akan ada orang yang bisa bangkitkan kita dari lubang ini kecuali diri kita sendiri. Dan percaya atau tidak, reaksi kita terhadap satu masalah itu sebenarnya bisa dilatih, guys. Jadi satu kali kita menghadapi masalah, oke, kita nangis-nangisnya selama 3 hari misalnya. Tapi abis itu kita bangkit. Nah, masalah kedua, kita nangis-nangisnya selama 2 hari, abis itu kita bangkit. Terus masalah berikutnya kita nangis-nangis 1 hari aja, abis itu bangkit. Nah, masalah-masalah selanjutnya, udah, kita nangis mungkin cuma 5 menit, 10 menit, abis itu kita bangkit lagi. Kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Karena emosi kita, reaksi kita terhadap masalah itu bisa dilatih. Dan kita harus menguasai ini mulai dari sekarang. Kalian yang lagi nonton ini masih muda, gue juga masih muda. Gue nggak selalu bisa memiliki respon yang selalu positif terhadap masalah ya. Tapi at least gue berusaha dengan seluruh tenaga yang gue punya supaya setiap kali ada masalah gue gak stuck at the moment gitu loh. Supaya waktu gue gak terbuang sia-sia cuma karena emosi gue yang terlalu meledak-ledak. Yang ketiga, biasakan memiliki clean lifestyle. Mumpung kita masih muda, clean lifestyle itu sangat membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Paling gampangnya dengan menanyakan ke diri sendiri tentang 3 hal. Apakah kamu sering begadang? Apakah kamu sering minum alkohol dan merokok? Apakah kamu makan makanannya sembarangan? Kayak misalnya, kalau kita keseringan begadang, itu fungsi otak kita nggak bisa maksimal. Sehingga ketika kita menghadapi masalah di hari berikutnya, itu akan
stuck gitu, otak kita nggak mau muter, kita akan stres. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita ngerokok, ujung-ujungnya kita alkoholan gitu, atau kita misalnya healing gitu. Padahal itu hanyalah sementara guys, itu bukan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang sesungguhnya adalah kalian harus siap proper untuk perang gitu loh. Jadi kayak misalnya kita mau pergi perang nih, kita kan harus makan yang sehat, kita harus latihan setiap hari, kita harus tidur yang cukup kan, supaya kita siap untuk berperang gitu. Tapi kalau hal-hal basic seperti ini aja kita masih kurang, gimana caranya kita bisa berperang ya kan? Sama aja kayak problem-problem kita nggak akan bisa siap untuk menghadapi masalah kita kalau fisik kita sendiri itu nggak siap. Jadi mulai dari sekarang, biasakan, bener-bener ini penting banget, biasakan untuk hidup sehat. Dan gue juga mau tambahin, biasakan hidup di lingkungan yang bersih. Kayak misalnya meja kalian, apakah meja kalian berantakan? Apakah barang kalian tuh banyak banget? Apakah kalian susah masuk ke rumah karena kebanyakan barang itu? Itu mendingan decluttering aja, kalian pilah-pilah mana yang bener-bener penting untuk ada di rumah, untuk ada di kamar, atau untuk ada di meja kerja. Dan yang gak penting semuanya buang. Karena semakin kita terbiasa dengan lingkungan yang bersih, kita tuh jadi organized, kita jadi tahu barang-barang mana itu harus ditaruh di mana. Begitupun dengan pola pikir kita, itu lama-lama akan terpengaruh. Jadi ketika kita menghadapi masalah, misalnya beberapa masalah dalam satu waktu, otak kita ini terbiasa organized, jadi kita bisa tahu hal mana duluan nih yang harus diprioritaskan. Karena seperti meja yang bersih aja gitu loh, kalau kita udah terbiasa nih melihat meja kerja kita bersih, kalau misalnya ada kulit pisang gitu istilahnya di atas meja kita, itu kita kan langsung bisa ambil dan buang ke tong sampah kan. Tapi bayangkan kalau mejanya itu kotor banget, sampah di mana-mana, pokoknya ini baju kotor, apa segala macam, tisu-tisu ada di situ. Kita bingung, kita mau mulai dari mana nih bersihnya? Akhirnya males dan kita malah tinggalin tempat itu. Sama aja, kalau misalnya kita punya banyak problem, semakin berantakan hidup kita, itu semakin gak kelihatan masalah mana yang harus kita selesaikan lebih dahulu. Kemudian gue pengen banget kalian inget-inget lagi kesuksesan kecil apa yang pernah kalian capai dalam hidup. Karena banyak dari kita nih, terutama mungkin orang-orang Asia Tenggara ya, mungkin, atau Asia semuanya, gue juga nggak tahu sih. Tapi kita semua tuh banyak yang memiliki orang tua yang jarang memuji anaknya sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan nilai bagus di sekolah, atau ketika kita melakukan hal-hal yang sebenarnya patut untuk dipuji, tapi orang tua kita tuh kadang-kadang malu untuk memuji kita. Jadi kita dari kecil tuh nggak tahu apakah hal-hal ini tuh kesuksesan kecil atau bukan. Jadi kita itu jadi insecure dan selalu negatif bawaannya, dan kayak melihat segala sesuatu itu negatif. Jadi kayak kita ke tempat baru nih, ke lingkungan baru, bawaannya tuh negatif. Aduh, gue nggak bisa, di sini budayanya beda banget, aduh di sini tuh makanannya beda banget, aduh di sini orang-orangnya nggak welcome, aduh gue nggak bisa gitu. Fokusnya tuh selalu nggak bisa. Itu mungkin karena kita itu lupa kalau kita pernah punya kesuksesan kecil. Kayak misalnya nih, kita itu dulu pernah sukses diet, nurunin 5 kilo, nurunin 10 kilo, atau berapa kilo. Atau misalnya kita pernah lulus sertifikat TOEFL. Atau yang lebih sederhananya lagi, misalnya kalian setiap hari continue untuk bangun jam 5 pagi tanpa bolong-bolong, itu pun kesuksesan guys. Jadi coba deh kalian tulis nih di kertas, kayak di post-it kayak gini nih, kertas-kertas post-it kayak gini, kalian tulis satu persatu kesuksesan kecil yang pernah kalian di masa lalu. Apapun itu guys, beneran, sekecil apapun adalah kesuksesan. Hidup sehat selama 25 tahun gak pernah masuk rumah sakit, itu juga kesuksesan guys, karena kalian udah berhasil hidup sehat. Dan setelah kalian tempel nih di meja kayak di tembok, kalian akan lihat kalau ternyata kalian tuh udah achieve banyak banget dalam hidup. Kita akan merasa lebih pede untuk menghadapi masalah lain dalam hidup. Jadi gue juga sangat menyarankan nih untuk teman-teman yang mungkin sering lupa sama kesuksesannya sendiri di masa lalu, untuk setiap tahun itu bikin goals untuk di tahun berikutnya. Jadi kayak misalnya sekarang kan penghujung tahun 2023, bikinlah 10 goals untuk tahun 2024, dan goalsnya itu yang kira-kira akan tercapai. Kalian tulis 10, dan nanti di penghujung tahun 2024, saat kalian lihat itu satu persatu dicentang, udah tercapai goalsnya, di tahun 2025 kalian akan jadi pribadi yang lebih kuat lagi.
Yang terakhir nomor 5, dan ini mungkin akan terbagi ya antara orang yang menganggap ini klise dan orang yang sepandangan dengan gue, tapi nggak masalah sama sekali. Kalau misalnya kalian gak setuju, bisa langsung di skip aja karena ini yang terakhir. Tapi kalau misalnya kalian sepandangan dengan gue pengen kalian denger ini sampai akhir. Gue cuma mau nanya, kalian biasanya kalau punya masalah itu mencari solusinya tuh kemana gitu loh. Gue gak peduli agama kalian apa, tapi setiap agama di Indonesia itu pasti punya kitab sucinya masing-masing kan. Dan kitab suci itu tuh bukan pajangan guys. Itu tuh bukan buku yang cuma kalian taruh di dalam rumah, yang bisa kita pandang aja dan isinya tuh cuma huruf-huruf yang kita nggak ngerti artinya apa. Bukan. Tapi itu tuh buku manual kehidupan. Jadi sebenarnya setiap kita punya masalah, itu sebenarnya cara untuk menyelesaikan masalahnya tuh udah tertulis dalam kitab tersebut. Kayak misalnya nih, kita beli barang elektronik, atau kita beli lemari yang harus kita rakit sendiri. Itu semua kan akan datang dengan buku manual ya kan? Gak mungkin dong kita mau rakit lemari, tapi kita nggak lihat buku manual. Ya mana ngerti, mana bisa kita rakitnya. Gak mungkin kita mau pakai kamera yang bener-bener masih baru banget, tapi kita nggak baca buku manualnya sama sekali. Ya, yang ada itu kamera rusak gitu loh. Nggak ngerti kita gimana pakainya, dan itu nggak akan maksimal hasilnya. Sama aja kayak kita guys, kita tuh lahir di muka bumi ini dengan keadaan kosong. Kayak kanvas yang putih bersih. Dan kita udah dikasih bekal sedikit sama orang tua kita. Tapi bagian-bagian yang masih kosong itu sebenarnya bisa kita cari dalam buku kitab suci yang kita percayai. Dan kita bisa cari pertolongan lewat YouTube atau TikTok, cari ceramah-ceramah di internet yang pernah bahas tentang masalah ini. Di sini gue nggak bilang kalau kalian yang punya masalah itu kurang doa lah, kurang cari Tuhan lah, apalah segala macam. Enggak, itu enggak sama sekali. Gue nggak ngomong kayak gitu. Cuma kita tuh kadang-kadang memang perlu diingetin aja kalau misalnya kita punya loh cara seperti ini untuk menyelesaikan masalah gitu. Memiliki pegangan spiritual ketika kalian menghadapi masalah itu akan lebih memperkuat kalian guys. Dan itu adalah 5 hal yang gue aplikasikan sendiri ke dalam hidup gue supaya gue lebih bisa survive dalam setiap masalah dalam hidup. Gue tahu ngomong tuh lebih gampang daripada melakukan, tapi kalau kita nggak melakukan, hidup kita nggak akan berubah. Jadi lebih baik kita coba ubah hidup kita sedikit demi sedikit dari sekarang daripada nggak sama sekali. Sampai ketemu lagi tahun depan. Bye!